Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Citra Puspitasari, NIM 066040723071. Saya dari Prodi PGMI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis pada masa Rasulullah. Apa sih hadis itu? Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan pengakuan yang bersetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis juga merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Hadis dalam hubungan dengan sumber ajaran Islam yang pertama, Al-Quran, berfungsi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran sebagai penguat. Baik, langsung saja kita menuju ke judul yang akan saya jelaskan, yaitu hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa ini dikenal dengan Asor al-Wahyi wa al-Takwin. Apa sih itu? Yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini sebenarnya menuntut dengan serius dan sangat hati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan tahrirnya. Sehingga apa? Sehingga yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat itu adalah pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya agar untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan luas hadis-hadis. Nabi itu sendiri tidak hanya memerintahkan, namun memang beliau juga banyak memberikan semangat melalui doa-doanya, dan tidak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Hal itu kemudian membuat semangat motivasi untuk para sahabat meningkatkan dalam menghafal hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritasnya tidak bisa baca tulis. Namun demikian mereka ada yang mempunyai kemampuan hafalan yang sangat luar biasa, sehingga hafalan merupakan suatu budaya yang sangat kuat di bangsa Arab yang telah diwariskannya. Kemudian tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan sebuah hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis yang disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, dan ketika dalam perjalanan, dan terkadang pula juga di rumah Nabi. Selain itu, bahkan ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yakni yang pertama dengan melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina para jamaahnya. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga telah menyampaikan hadisnya melalui para sahabatnya tertentu yang memang kemudian disampaikan kembali kepada orang lain jika hadis yang disampaikan sangat berkaitan dalam persoalan keluarga, kebutuhan biologis, maka hadisnya itu disampaikan melalui istri-istri Nabi itu sendiri. Yang ketiga, melalui ceramah, pidato, atau siraman rohani di tempat yang terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fat al-Makkah. Ketika Nabi menunaikan haji pada tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikan dalam khutbahnya tersebut dengan sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Isinya itu apa sih? Isinya itu yang berkaitan dengan bidang muamalah, ubudiyah, siyasah, hijayah, dan HAM yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan masih banyak. Selain itu ada juga larangan dari Nabi untuk menumpahkan darah, yaitu yang pertama, larangan riba, menganiaya,
dan juga perintah untuk menegakkan tali persaudaraan dengan sesama manusia. Selain itu, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Rasulullah ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran, yaitu sahifah, yang berisi tentang catatan hadis. Misalnya Abdullah bin Amr bin al-Ashi, dan dengan lembaran yang diberi nama Al-Sahifah Al-Sadiqah. Dinamakan dengan demikian karena dia menulis secara langsung dari Rasulullahnya sendiri, sehingga periwayatannya tersebut dipercaya kebenarannya. Begitupun dengan Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik sama-sama memiliki catatan hadis. Dan ini memang bukan melanggar, akan tetapi ada riwayat lain yang memperbolehkan dan mengizinkan para sahabat menulis hadis. Tapi sayang sekali pada masa Rasulullah sangat sedikit yang bisa menulis, sehingga yang menjadi paling andalan yang ampuh mereka adalah dengan digunakan hafalan. Menurut Abi Al-Nasir, Allah telah memberikan suatu keistimewaan kepada para sahabat dengan menggunakan kekuatan daya ingat dan kemampuan hafalannya. Mereka dapat meriwayatkan Al-Quran, hadis, dan syahid dengan baik seakan mereka juga membaca dari sebuah buku. Memang sih, hadis pada masa itu umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Nabi karena situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa pada masa Rasulullah penulisan hadis tidak umum dilakukan karena ada larangan penulisan hadis dari Rasulullah sendiri. Tetapi larangan itu sebenarnya tidak mutlak karena ada juga hadis yang menganjurkan penulisan hadis. Rasulullah SAW melarang menulis hadis disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, karena Rasulullah khawatir akan campur baur antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Faktor yang kedua adalah karena para sahabat yang bisa tulis baca waktu itu sangat sedikit. Karena pada saat itu para sahabat mayoritas hanya bisa menghafal. Baik, itu saja yang hanya bisa saya jelaskan. Semoga dapat membantu untuk kalian semua. Saya Dewi Citra Puspitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.